putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Baik. Tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya, itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Oke. Halo Soborder, ketemu lagi di hari paling mulia Minggu 16 Agustus 2006. Tinggal sehari lagi kita akan mengadakan lomba 17 Agustus. Seperti apa keramaiannya? Ini ada panitia lomba Sekonoha. Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, baik-baik. Cak Dodo ditagih nih sama Soborder. Mana oleh-oleh dari Trenggalek, katanya mau membuat video tentang Agustusan yang rame di Trenggalek ya. Oh iya, itu sedang proses ya luar biasa ini orang masyarakat Trenggalek dan antusiasmenya seluruh warga nih Cak. Dan itu semua dari kantong pribadi untuk memeriahkan. Nanti ditunggu videonya, nanti kita sedang diedit dan sebentar lagi di-upload Cak Jarod. Wah, Nah, mantap. berkaitan dengan 17 Agustus memang harinya rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan. Tetapi kelihatannya ada banyak perlombaan atau tontonan-tontonan yang di luar kelaziman ini. Apa itu, Cak Jarod? Kalau yang seperti biasanya kan ada lomba pancat pinang. Nah, setelah itu terus ada lomba ratapan di Solo. Ini yang terbaru, Cak. Siapa yang paling sedih di tembok ratapan? Dialah pemenangnya. Yang kedua, lomba yang terbaru dari Denny Indrayana. Segera buktikan ada ijazah Gibran yang terbaru. Hadiah dinaikkan dari 100 juta menjadi 190 juta, Cak. Selain sayembara itu ada juga lomba petak umpet. Jadi ini Jokowi ini juga main petak umpet nih tentang ijazahnya yang digugat oleh masyarakat karena diyakini 99,9% palsu, tetapi mainnya petak umpet menggunakan lembaga keadilan, menggunakan polisi dan jaksa dan juga hakim. Bagaimana supaya masalah utama tentang ijazah palsu dikaburkan. Tapi kemudian dibalik orang yang bukan menuduh sebenarnya, mencari tahu, melakukan penelitian, melakukan investigasi, dituduh melakukan kriminalisasi. Ini kan sama seperti zaman Belanda, membungkam rakyat yang ingin tahu pemimpinnya seperti apa. Dan itu terjadi pada Jokowi. Setelah Jokowi kemudian anaknya, karena ijazah SMA itu diduga tidak punya. Gibran hanya punya selembar keterangan kursus di universitas di Sydney, di Australia lah. Kemudian disetarakan dengan SMA oleh Kementerian Pendidikan dan itu dianggap sebagai lulusan SMA. Ini yang dipertanyakan oleh publik sehingga Denny Indrayana mantan Wakil Menteri Kumham membuat sayembara yang bisa menunjukkan ijazah Jokowi akan diberi uang 100 juta. Setelah seminggu tidak ada respon dinaikkan menjadi 250 juta. Oh, naik lagi. Naik lagi 250 juta. Kalau para termul ini yakin memiliki ijazah Jokowi, kan bisa ditunjukkan lumayan dapat 250 juta. Kenapa itu tidak dilakukan? Mungkin bayarannya bayaran dari yang berupaya membentengi atau menjadi bemper keluarga Jokowi itu lebih besar sehingga 250 juta tidak menarik buat mereka. Jadi di berbagai platform media sosial itu ramai ya. Ijazah Jokowi dipersoalkan, ijazah Gibran disayembarakan. Ini menarik. Pertama kalinya bagaimana ijazah seorang pejabat negeri, malah wakil presiden, dilombakan, disayembarakan. Dia sejak awal ya, waktu berkirim surat ke MK, sudah mempersoalkan. Kalau sang paman ikut dalam memutuskan soal persyaratan seorang calon presiden dan wakil presiden, ikut dalam memutuskan perkara, akan terjadi bias konflik kepentingan. Dan itu sudah dilakukan jauh hari sebelum Pilpres. Tapi apa yang terjadi? Sang paman nekat sehingga loloslah Gibran ikut Pilpres sampai menjadi wakil presidennya. Betul, saya taruh. Kata netizen memang betul. Ini sebuah keluarga yang tidak memiliki rasa malu. Seorang presiden diperolok, dihina-hina, direndah-rendahkan sebagaimana pengakuannya sendiri Jokowi bahwa Jokowi dihina itu menjadi kenyataan dan kelihatan mereka menikmati sekali dengan serbuan sumpah serapah yang disampaikan oleh masyarakat luas. Karena apa?
Ya karena mereka tidak mau tampil, kan cukup klarifikasi ke depan publik, bukan ke depan orang-orang yang menjadi bagian dari mereka, ke depan publik di muka umum hadirkan pengamat independen, akademisi dan juga orang-orang yang netral, bukan dipertontonkan kepada lingkungan sendiri pada polisi. Dengan cara itu membuat rakyat semakin yakin bahwa sesungguhnya palsu. Oleh karena itu, karena tidak ditunjukkan secara terang benderang, masalah ini tidak akan selesai. Dan juga sekarang Gibran ketika ijazah SMA-nya dipersoalkan, diragukan, seharusnya tinggal tampil bahwa ini ijazah SMA saya, ini surat keterangan saya dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan setara dan lain sebagainya. Nah, itu kan baru clear. Tetapi apakah surat pernyataan kesetaraan SMA itu memang lazim atau akal-akalan? Kan publik kemudian menduga jangan-jangan akal-akalan seperti Usman MK yang mengakali usia Gibran yang tadinya belum memenuhi syarat untuk menjadi wapres, akhirnya dicarikan pasal tidak apa-apa menjadi wapres asal pernah menjadi wali kota. Jadi tidak ada yang salah dari keluarga Solo di mata mereka. Bahkan ketika persyaratan kurang pun dicari jalan keluar, seakan-akan itu persyaratan menjadi sah dan diperbolehkan. Kan itu yang terjadi, peraturan dikangkangi, direkayasa hanya untuk memuluskan satu keluarga. Yang diprotes publik itu, bukan yang lain. Nah, karena rekayasa itu terus-menerus terjadi dalam kendali keluarga Jokowi, maka publik semakin besar melakukan perlawanan. Kan itu sebetulnya yang terjadi selama ini, Cak Jarod. Saudara, kalau Anda bisa menawak tilas bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia persyaratan calon presiden maupun wakil presiden diubah dengan ketentuan yang menguntungkan Gibran ketika itu belum lolos sebagai usia umur, tapi dia sudah pernah menjabat sebagai wali kota. Saya tarik ke 2023 sajalah, supaya nggak terlalu lama. Sebelum putusan MK 90, saya sudah punya concern soal ini. Saya sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidang perkara 90. Karena ada Bangalore Principles, di mana hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan keluarga dan kerabatnya. Sudah bersurat 2-3 bulan sebelum putusan MK. Sehingga pada saat putusan keluar, Pak Jimli mengatakan ada surat dari Profesor Denny soal ini, kenapa tidak diproses? Dan saya bilang sama Prof Jimli, kalau yang lain dianggap tidak bisa lagi mengubah putusan MK 90 final and binding, saya tidak bisa. Karena saya sudah menolak atau mengingatkan putusan itu. Kedua, setelah putusan MK, saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar menggugat putusan 90 secara formil. Poin saya apa? Poin saya ini sudah saya lakukan sejak lama, bukan baru-baru ini. Untuk menegakkan etika konstitusional, moral konstitusional kita pada saat kita berkontestasi. Bagaimana kita bisa menjaga marwah lembaga kepresidenan ketika kita naik atau berkontestasi dengan cara-cara mengubah aturan? Tidak hanya syarat umur nih. Seminggu yang lalu baru saya diinformasikan dan baru saya tahu ternyata syarat pendidikan ini pun sudah diotak-atik. Di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, peraturan yang diterbitkan seminggu sebelum putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya, itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Di tanggal 13 diundangkan, bunyi pasal 18 ayat 3-nya itu berbunyi begini, kira-kira jika pasangan calon wapres tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang di luar negeri, maka dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ada dasarnya. Ini kan Mas Wapres Gibran banget ini. Ya jelas orang nomor satu itu adalah Jokowi karena dia bisa mengendalikan siapapun. Bahkan tidak hanya ketika berkuasa, sampai hari ini pun Jokowi masih mengendalikan. Ada 17 menteri yang masih tunduk dan patuh pada telunjuk Jokowi. Bagaimana sebuah rezim itu sehat kalau ada bayang-bayang kekuasaan seperti itu? Bahkan Prabowo pun berada di dalam kendali Jokowi. Apa ukurannya? Ukurannya dia tidak pernah mengusut kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun, proyek-proyek strategis nasional yang rugi, yang menggerogoti APBN, dan proyek-proyek lain yang sudah jelas disebut di persidangan oleh para terdakwa dan kemudian mereka menjadi narapidana, itu hampir semuanya menyebut atas perintah Jokowi. Kenapa Jokowi tidak dihadirkan di persidangan sebagai saksi dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Itu yang sudah disidang. Yang belum disidang akan banyak puluhan, bahkan mungkin ratusan kasus-kasus yang diputuskan di era Jokowi tanpa memperdulikan kehadiran DPR. Kemudian hasilnya juga tidak sesuai harapan. Banyak proyek yang mangkrak, banyak pembangunan yang
berhenti di tengah jalan, dan akibatnya rakyat mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, kemiskinan ada di mana-mana karena penggunaan APBN tanpa kontrol yang hanya diputuskan oleh satu orang bernama Jokowi. Oleh karena itu, sebisa mungkin kasus itu ditutupi supaya tidak menyentuh kepada kasus yang sebenarnya merugikan rakyat Indonesia. Dan ini pekerjaan berat, PR berat bagi rezim Prabowo untuk membuktikan penegakan hukum secara apa? Secara tegas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada orang yang berani menunjukkan ijazahnya Gibran bahwa dia adalah lulusan SMA. Dan kita publik tentu akan senang kalau ada orang yang berani seperti itu. Tapi lagi-lagi karena publik sudah memberi cap keluarga Jokowi ini keluarga yang tidak punya malu, maka sangat mungkin ini tidak akan direspon dan akan hilang begitu saja seiringan dan perkembangan kegaduhan politik, kegaduhan ekonomi sosial yang selalu muncul setiap hari. Sehingga kasus utama yang sesungguhnya menjadi persoalan serius bagi bangsa ini tidak tertangani. Yang ada adalah gaduh demi gaduh setiap hari yang diproduksi secara masif oleh keluarga Jokowi. Termasuk bagaimana Jokowi keliling Nusantara diviralkan dan disebarluarkan seluruh medsos sehingga orang komen. Bahkan mungkin kejadian-kejadian ini sengaja diciptakan untuk mengaduk-aduk perasaan rakyat Indonesia. Sehingga kegaduhan terus terpelihara, terus menyala. Akhirnya persoalan serius yang sungguh-sungguh harus ditegakkan yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan APBN, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya itu lewat tanpa disentuh oleh aparat hukum. Apalagi aparat hukum masih dikendalikan oleh Jokowi sehingga mereka tidak berniat atau tidak mampu dan tidak mau melakukan investigasi untuk mengungkap kasus-kasus itu semua. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana netizen yang sering mengatakan dan meneriakan seluruh kegaduhan ini pusatnya ada di Jokowi dan sampai hari ini belum tersentuh. Oleh karena itu kita ingatkan masalah utama kita adalah korupsi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun, baik oleh keluarganya maupun oleh para menterinya yang disebut sebagai menteri-menteri tersandera sehingga tidak mampu lagi untuk berbicara jujur, adil, dan terus terang. Saudara, tinggal sekali lagi kita merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi. Kibarkan bendera merah putih, jangan bendera PSI ataupun partai politik lain. Tapi sekarang, Assalamualaikum, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.